Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamzami Ali dari kelas TMD 3C dengan NIM 1262042031761. Di sini kita akan membahas konsep dan sistem bilangan. Angka Hindu Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut angka Arab atau angka Hindu Arab yang berasal dari India kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang merupakan terjemahan Latin dari karya Al-Khwarizmi dari bilangan dari bagian barat kawasan Islam. Angka Hindu Arab beserta sistem desimalnya masuk ke Eropa tahun 1202. Bilangan pecahan dan desimal menurut catatan sejarah dalam Mas Upasiddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu Al-Khalasadi 1412 sampai 1486 orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Namun Jeff Wheeler menyebut nama Al-Hasar abad ke-12. Bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif. Bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif tanda dengan kaki melangkah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Bahkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Bilangan irasional. Tentang bilangan irasional, perguruan Pythagoras sekitar 570 sampai 490 sebelum Masehi menganggap semua bilangan adalah rasional. Penanganan bilangan ini irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19 adalah Dedekind dalam bukunya Statistik und die Irrationalzahlen atau Continuity and Irrational Number tahun 1892 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostaparesis, perubahan proses pembagian dan perkalian pada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri 950 sampai 1009 dengan menggunakan trigonometri. Segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Mungkin secara independen matematikawan Cina dan Muslim masing-masing telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan. Segitiga binominal tersebut dideterminasi lewat karya Blaise Pascal tahun 1654. Pascal menulis banyak sifat yang berkenaan dengan segitiga binominal tersebut. 7. Konsep aljabar. Teorema Pythagoras. Teorema ini diberi nama Pythagoras karena ia yang pertama membeli sebuah bukti secara geometris. Tetapi hubungannya antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya. Di Universitas Columbia terdapat naskah prasasti bernama Lincoln 322 dari 1900 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Tapi Al-Fatihah naskah itu terdiri atas 3 kolom bilangan yang ternyata bersesuaian dengan triple Pythagoras. Persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Misalnya dalam Papyrus Berlin sekitar 300 sebelum Masehi, Euclid dalam buku data membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat namun menggunakan kuantitas geometri. Brahmagupta menggunakan cara mirip Babilonia tetapi dengan variasi yang lebih baik, termasuk dengan kuantitas negatif. Perkembangan penting berikutnya oleh Al-Khwarizmi yang menulis tipe-tipe persamaan kuadrat dengan mengabaikan akar 0 maupun negatif. Al-Khwarizmi menyusun 6 macam persamaan kuadrat. Setiap tipe persamaan kuadrat di atas diselesaikan dengan menggunakan diagram geometris dan prinsip melengkapkan kuadrat. Sistem persamaan linear. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Pada sebuah batu bertulis bangsa Babilonia dari masa 300 sebelum Masehi termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Dalam teks kuno Jianzhang Xuanzhu yang terjemahan Inggrisnya Nine Chapters of the Mathematical Arts telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linear, termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matriks, yaitu metode yang kini disebut metode eliminasi Gauss. Matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada tahun hampir bersamaan. Tetapi Seki Kowa mempublikasikan lebih dulu di Jepang tahun 1683. Cauchy pada 1812 pertama kali menggunakan istilah determinan. Dalam konteks modern, karya-karya Cauchy hampir mewakili konsep determinan modern. Dia merintis konsep minor dan adjoints serta hasil kali matriks. Dalam karya tahun 1800
141 ia menggunakan tanda 2 garis vertikal untuk menunjukkan determinan. 8. Konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dengan sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Dalam batu susah yang ditemukan tahun 1936 terdapat perhitungan yang lebih teliti. Pada peradaban Mesir kuno terdapat papirus berisi masalah matematika dan pemecahannya. Terkait dengan aritmatika dan geometri, masalah geometri terdapat pada soal 41 hingga 46, lalu 48 hingga 60. Lalu 7 dari 25 soal pada papirus Moskov merupakan soal geometri yang membahas perhitungan luas segitiga hingga menemukan luas permukaan setengah bulat dan volume frustum. Dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya berjudul Elemen yang terdiri dari 13 buah buku. Masalah keliling, luas, dan volume bangun geometri dibahas pada buku Elemen tersebut dan menjadi acuan pokok dalam pengajaran geometri di sekolah dan universitas selama berabad-abad. Archimedes menemukan nilai pi berada di antara 3 10/71 dan 3 1/7. Dari sinilah kemudian penggunaan nilai 22/7 untuk pi menjadi terkenal. Selanjutnya perkembangan berbagai bilangan geometri terjadi pada masa peradaban Islam, Arab, dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euklidan. Mengenai tema keliling, luas, dan volume dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Persamaan ini merupakan solusi bagaimana membagi sebuah bola menjadi 2 segmen bulat dengan perbandingan volume yang diberikan. Pada abad-abad selanjutnya, studi keliling, luas, dan volume bangun geometri telah sepenuhnya dipelajari dengan bantuan analisis atau kalkulus. Salah satu penemuan terpentingnya adalah penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang. Baik, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.